angkatan pujian satu-satunya. Selanjutnya kita akan menaikkan pujian Jalallah. Thank
Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua sehat, kuat karena kita di dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya pada pagi hari ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Namun sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Iwan Yusgia, biasa dipanggil Irwan. Saya mahasiswa STT Baptis Bandung. Saya praktek di SMP Kristen Baptis. Ya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, sebelum kita belajar lebih dalam lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur siang hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan kepada kami semua. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan kepada kami semua, hingga kami masih bernafas, hingga kami masih bersukacita hingga saat ini. Bapa, kiranya semua kebaikan-Mu, semua apa yang Tuhan lakukan kepada kami, kesetiaan Tuhan kepada kami kembalikan semuanya Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Bukakan hati serta pikiran kami Bapa, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di dalam diri kami memampukan kami untuk mengerti, memahami maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati teman-teman kami Tuhan, Bapak Ibu guru dan adik-adik kami, murid-murid kelas 7 sampai kelas 9, berkati mereka Bapa. Kiranya dalam pelajaran firman Tuhan pada siang hari ini kami semua boleh diberkati. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau yang berkata-kata lewat mulut bibir hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman semua yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang bahaya ketidakjujuran, bahaya kehidupan yang tidak jujur. Kita tahu bersama bahwa kejujuran itu adalah mengucapkan kata-kata dan memberikan informasi yang sesungguhnya, ya, tidak ada kebohongan di dalamnya. Berarti lawan kejujuran ini adalah ketidakjujuran, kebohongan. Ya. Semua orang ingin jujur, semua orang ingin jujur, semua orang mengejar kejujuran, dan bahkan di dunia ini satu-satunya tolak ukur bagi pribadi setiap orang adalah harus jujur. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang jujur. Ya. Apakah semua orang bisa melakukan itu? Ya. Apakah semua orang bisa melakukan kejujuran? Ya. Tentu saja tidak. Masih ada praktek kehidupan yang dapat kita lihat di sekeliling kita, di lingkungan kita. Bahkan di dalam diri kita pun kadang kedapatan ketidakjujuran. Ya. Tidak bisa kita katakan tidak untuk itu. Nah, pada siang hari ini Bapak Ibu, kita belajar bagaimana bahaya ketidakjujuran ini. Nah, mari kita belajar bersama-sama di dalam Amsal pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai ke-15. Amsal pasal 6 ayat 12 sampai 15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dipulihkan lagi. Amsal ini
memberitahu kepada kita semua bahayanya ketidakjujuran, Bapak Ibu. Di sini sangat jelas mengatakan bahwa tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, ya. Jadi pelajaran pertama yang kita lihat, yang kita ketahui di sini adalah ketidakjujuran menjadikan kita jahat dan tak berguna. Ya. Ketidakjujuran menjadikan kita jahat dan tak berguna. Ya, di sini sangat jelas sekali, ya, bentuk-bentuk kejahatan itu, ya, bentuk-bentuk kejahatan itu, ya, yaitu mulut serong, ya, orang yang hidup dengan mulut serong, mengedipkan mata, bermain kaki, menunjuk jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Ya. Kalau kita lihat di sini adalah ada mulut serong. Mulut serong ialah mulut yang tidak lurus, mulut yang tidak jujur, ya. Tidak jujur, tidak lurus pada kebenaran, tidak mau mengatakan kebenaran. Ya. Ketidakjujuran ini, Bapak Ibu, sama dengan kita berupaya untuk melakukan hal yang di luar kebenaran, ya. Mengupayakan hal-hal yang dapat menyamankan kita, supaya kita bisa nyaman, supaya cita-cita kita bisa tercapai, keinginan kita bisa tercapai dengan cara yang tidak benar, ya. Itu adalah ketidakjujuran, Bapak Ibu. Dan di sini sangat jelas, ya, sangat jelas di ayat yang ke-12 mengatakan, tak bergunalah dan jahatlah mereka-mereka ini, yaitu orang yang hidup dengan mulut serong. Mulut serong tadi sudah saya katakan, mulut yang tidak jujur, orang yang tidak mau berkata dengan benar, orang yang tidak mau menyatakan yang sebenarnya. Itu adalah mulut serong, ya. Berikutnya yang mengedipkan matanya, ya. Sering sekali ini adalah contoh-contoh yang sering sekali kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mulut serong, ya, mengedipkan mata, ya, dengan berbagai bahasa-bahasa isyarat untuk melakukan sesuatu, melancarkan sesuatu yang dikehendaki, ya, tentu saja hal yang tidak benar, ya, dan itu sangat keji di mata Tuhan, ya. Yang hatinya mengandung tipu muslihat, ya, di dalam hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, yang menimbulkan pertengkaran, ya. Ketidakjujuran menimbulkan pertengkaran, ya. Kehidupan yang melakukan ini, Bapak Ibu, adalah kehidupan yang jahat dan tak berguna kehidupannya. Apakah kita mau hidup seperti itu? Apakah kita mau hidup kita tidak berguna dan jahat di mata Tuhan? Ya. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-19 berkata demikian, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, ya. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, ya. Kaki yang segera lari menuju kejahatan, ya. Seorang saksi dusta menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran, ya. Ini adalah beberapa hal yang dibenci oleh Tuhan, ya. Termasuk orang yang jahat, kejahatan, ya, berbuat jahat. Ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kita tahu tadi kejahatan itu di dalamnya yaitu bibir serong, ya,
mulut serong, mengedipkan mata, ya, bermain jari, ya, menunjuk-nunjuk dengan jari, hati yang mengandung tipu muslihat, hati yang merencanakan kejahatan, ya, dan orang-orang yang menimbulkan pertengkaran. Ini sangat dibenci oleh Tuhan, ya, sangat dibenci oleh Tuhan. Ini adalah bentuk kejahatan yang dibenci oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, bahaya kehidupan yang tidak jujur, ya, yaitu bahayanya kita menjadi orang yang jahat dan tidak berguna. Tidak berguna. Bagaimana orang tidak berguna? Ya. Terus barang kalau tidak berguna, dengan gampangnya kita buang begitu saja. Ya. Dengan gampangnya kita buang, dibakar. Itulah barang-barang yang tidak berguna. Demikian juga orang yang tidak berguna, ya, orang yang jahat di mata Tuhan, dibenci oleh Tuhan. Ya. Untuk itu, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa yuk kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat, yaitu tidak jujur dan tidak jujur di hadapan Tuhan. Bagian kedua, ya, pelajaran yang dapat kita ketahui di sini adalah ketidakjujuran membawa kita kepada kebinasaan. Di ayat yang ke-15, itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan. Ya. Orang yang berbuat jahat, termasuk di dalamnya tidak jujur, akan membawa dirinya kepada kebinasaan. Ya. Kita tahu kebinasaan itu adalah kehancuran, ya, hancur, ya, tidak lagi baik di hadapan Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bahaya ketidakjujuran di bagian ini sangat jelas kalau kita mengingat peristiwa Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kita menyaksikan di situ, dapat lihat di situ bahwa orang yang tidak jujur di hadapan Tuhan, ya, akan menuai kebinasaan. Orang yang tidak jujur di hadapan Tuhan menuai kebinasaan. Ya. Apakah kita ingin seperti itu? Ya. Kehidupan Ananias dan Safira, ya, yang menjual tanahnya dan membawa hasil itu di hadapan para rasul, dan mereka tidak jujur di hadapan rasul, ya. Dan Petrus dan teman-teman yang lain mengetahui hal itu. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu, ketika mereka tidak jujur dengan harga tanah yang mereka jual itu, ya, mereka tidak menyatakan yang sebenarnya kepada rasul, ya. Yang terjadi, mereka binasa, mereka mati, ya. Mereka mati, ya, di hadapan rasul, ya, digotong keluar dan dikuburkan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak jujur di hadapan manusia dan di hadapan, terlebih di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, yuk kita terus belajar, ya. Apakah kita juga ada di dalam itu, ada di dalam ketidakjujuran, ya. Teman-teman, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita tidak bisa menghindari yang namanya ketidakjujuran, ya. Itu sesuatu yang mengejar-ngejar kita, ya. Sangat besar sekali peluang untuk kita berbuat tidak jujur, ya. Contohnya sebagai murid di kelas, bila kita menghadapi ujian, apakah menyontek itu baik? Tentu saja tidak. Menyontek adalah bentuk ketidakjujuran kepada guru, bentuk ketidakjujuran pada apa yang sebenarnya, ya. Yang harusnya tidak boleh menyontek, tapi kita menyontek, itu adalah bentuk ketidakjujuran. Demikian juga kita sebagai guru, kita sebagai pelayan Tuhan, yuk kita mengerjakan pekerjaan kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Yuk kita mengerjakan apapun itu dengan
benar di hadapan Tuhan, ya. Karena bahaya ketidakjujuran akan menambahkan kejahatan di dalam diri kita dan membuat kita tidak berguna, dan itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Ada satu cerita yang mengingatkan saya, ya, ketika merenungkan firman Tuhan ini, ya. Cerita seorang raja yang sudah tua dan ingin mencari penggantinya, ya. Dan tidak seperti biasanya, raja ini tidak memilih dari antara anak-anaknya atau dari sanak saudaranya yang terdekat. Dia tidak memilih dari itu. Tetapi apa yang dia lakukan? Yang mengumpulkan semua pemuda yang ada di wilayahnya itu, yang mengumpulkan mereka dan menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu, ya. Yang mengadakan sayembara, dan yang memberikan pengumuman, yaitu menanam sebuah tanaman, ya. Menanam tanaman, raja membagikan mereka tanaman, dan barang siapa yang menghasilkan tanaman yang baik, ya, akan menjadi penerusnya, akan menjadi pengganti raja, ya. Ada banyak sekali pemuda-pemuda yang ikut serta di dalamnya, dan salah satunya yang mengikuti adalah namanya Joni, ya. Joni ini menanam biji yang dia dapat dari raja. Dia siram, ya, dari hari ke hari. Dia terus aktif menyiram, merawat tanaman ini hingga 1 bulan, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dan dia melihat teman-teman yang lain sudah menghasilkan tanaman yang sangat indah, ya. Berbeda dengan Joni, sampai berbulan-bulan tidak pun muncul tanda-tanda kehidupan dari tanaman yang dia tanam itu, ya. Hingga 1 tahun kemudian, maka pemuda-pemuda di wilayah ini membawa tanamannya, membawa pot tanaman kepada raja, ya. Dan Joni pun ikut serta membawa pot tanaman yang ia tanami tadi, ya. Semua pemuda memegang tanamannya masing-masing dengan bangganya, dan Joni dengan pot yang ada di tangannya, ya, tanpa ada tanaman pun, ya, tanpa ada tanaman, kosong, ya, hanya pot dengan tanahnya di dalam, ia mengikuti kegiatan itu, mendatangi raja, ya. Dan dengan bangganya para pemuda menunjukkan tanamannya, dan raja sangat bahagia melihat para pemuda yang membawa tanaman di hadapan raja, ya. Namun pada akhirnya raja memberi pengumuman, ya, yaitu ia memanggil si Joni tadi yang ada paling belakang, dan si Joni sangat ketakutan, jangan-jangan raja memarahi saya karena saya tidak menghasilkan tanaman yang baik. Dan akhirnya apa yang terjadi? Raja mengatakan, inilah pengganti saya, inilah raja kalian kelak, ya. Setelah raja meninggal, dan Joni lah yang akan menggantikannya. Artinya apa? Ketika para pemuda yang lain bersungut-sungut, raja menjelaskan bahwa biji tanaman yang diberikan kepada mereka setahun yang lalu itu adalah biji tanaman asli yang sudah dimasak, ya. Tentu saja biji yang sudah dimasak tidak akan tumbuh kembali, ya. Dan itulah yang dibawa Joni, ya. Kenapa teman-teman yang lain, ya, pemuda-pemuda yang lain membawa tanaman, ya, pada membawa tanamannya masing-masing, ya, mereka tidak jujur di hadapan raja. Mereka menggunakan biji lain, ya. Mereka menggunakan biji lain sehingga menghasilkan tanaman, karena untuk mengejar menjadi raja, supaya dia menjadi raja dan melihat tanamannya tidak tumbuh, dan ia mencari bibit lain supaya ia dapat membanggakan raja menurut dia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Dari kisah ini kita belajar bahwa ketidakjujuran sangatlah membuat kita rugi, ya. Tetapi kejujuran akan membawa kita kepada hasil yang membanggakan, hasil yang menyenangkan kita, ya. Untuk itu yuk kita sama-sama membangun di dalam diri kita pribadi yang jujur di hadapan
manusia dan terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, kita melihat banyak sekali berita-berita yang menyatakan para medis, tenaga medis mengalami kehilangan. Kita mengalami kehilangan banyak para medis, banyak yang meninggal oleh gara-gara COVID, dan semua itu katanya karena ketidakjujuran para pasien, ya, sehingga mengorbankan para tenaga medis. Ya. Untuk itu kita tahu bahwa ketidakjujuran ini akan merugikan kita dan juga merugikan orang lain. Untuk itu yuk kita bangun pribadi yang jujur di dalam kehidupan kita, karena kejujuran itu indah, kejujuran itu membuat kita dipercaya oleh orang lain, kejujuran itu mahal Bapak Ibu dan teman-teman semua. Yuk mari kita belajar menjadi pribadi yang jujur di hadapan manusia dan terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami belajar satu hal yang luar biasa, yaitu untuk menjadi pribadi yang jujur. Kami tahu Tuhan bahaya ketidakjujuran sangat merugikan kami dan merugikan orang lain. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Berkati SMP Kristen Baptis, berkati guru-gurunya, berkati murid-murid Tuhan yang belajar di SMP ini, kiranya menjadi pribadi-pribadi yang jujur di hadapan Tuhan dan di dalam kegiatan sehari-hari melakukan kejujuran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.